hari Minggu semuanya. Hari Minggu Kak Mariana. Hari Minggu Kak Nina. Hari Minggu Bang Bayu. Ya kita jadi Bang aja ya. Iya Kak. Iya, maklumlah Bang Bayu ya kan. Iya. Kita kembali lagi Kak ke ibadah online kita bersama siapa Kak? Kenapa? Oh ya, dan kakak yang paling cantik Kak Nina. dan pemusik kita Yang paling ganteng. Sama abang Binti. Yeay. Oke. Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi pada online hari ini. Pasti adik-adik semua merindukan kakak-kakak dan abangnya kan? pasti Kak. Hari ini kita mulai kembali lagi ibadah online kita. Oleh sebab itu, seperti biasa adik-adik kakak pasti sudah mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan ketika kita mengikuti ibadah pada hari ini. Ya, apa-apa aja Kak Nah? Yang pertama itu ada Alkitabnya, Alkitab. alat tulisnya ya Alat adik-adik, tulis. persembahannya, Persembahan. dan yang paling penting hatinya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Benar sekali. Tapi kan Kak Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita Berdoa. ya dibawakan oleh Kak Mariana. Oke. Ya. Kita berdoa ya adik-adik. Kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang bertahan di surga, terima kasih Tuhan karena kasih dan berkat-Mu kami kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami ini. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, kami berkati, dan kami hikmat, pintar untuk mengerti firman dan hati yang kami dengar. Bapak, dari awal pertengahan kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu, ibadah dan akhirnya Tuhan. Bapak, terpujilah nama-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, nah Kak Nah, Ya Kak, aku rindu kali lah Kak Nah. aku pun rindu Kak. Sama siapa Kak Nah? Sama puji-pujian itu memuji Iya Tuhan. betul sekali. Iya jadi kita mau bernyanyi ya Kak Nah ya. Iya, Kak. Tapi adik-adik kita suruh bangkit berdiri lah ya Kak Nah ya, biar lebih semangat gitu ya Kak Nah ya. Oke, nah adik-adik kita memuji nama Tuhan, kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita. Oleh sebab itu adik-adik KKR kata Ida untuk bangkit berdiri. Apa pujiannya Kak? Pujian kita ini hari ini yaitu bangkit serukan nama Yesus. Oke adik-adik, semangat, tepuk tangan, jangan lupa tepuk tangan. Musik dong. Serukan nama Yesus, mari sudah bernyanyi bangkit serukan nama Yesus. Iya, Kak. Dan sudah kita awali dengan penuh semangat dan juga sukacita. Nah, oleh sebab itu kita angkat lagi lagu pujian kita apa Kak Nah? Di kepala
dikepak-kepakkan sayapnya. Iya benar, dikepak-kepakan sayapnya ya. Adik-adik pasti ada sayap ya. Pakai tangannya adik-adik. Pakai tangan, Oke, ya. pasti sudah tahu ini gerakannya. Jadi kita bernyanyi dengan mengikuti gerakan. Oke, musik bang. Kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Iya. Nah, karena kita sudah goyang-goyang, udah mengeluarkan suara kuat-kuat, Iya, ya, sampai dengar satu kecamatan Murambi ya, Iya, Kak. betul, Kak. Nah, jadi kita lanjut lagi Kak, lagu kita. Bila roh Allah ada. Iya, bila roh Allah ada di dalamku Kak. Duduk Kak. Enggak, masih berdiri Kak. Ya, masih berdiri adik-adik. Capek. Iyalah kan, ku kan menari. Kita harus menari Kak. Jangan putus semangat ya. Iya, Tetap semangat. tetap semangat. Kayak Kak Nina sama Kak Mariana. Oke, jadi kita bernyanyi lagi lagu kita bila roh Allah ada. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti daun menari. Iya, karena Ya Kak Nina. saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan karena tapi kita suruh dulu adik kita duduk, jangan Iya, berdiri jadi- aja ya kan karena Jadi semuanya boleh kembali untuk duduk ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya dan posisi duduk yang baik. Oke? oke karena Apa lagu kita Kak Nina? karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi ku masuk ruang maha kudus. Nah adik-adik sambil duduk, sambil tunduk kepalanya, sambil bernyanyi, diresapi lagunya ya, dilipat tangannya. Oke dekku, kita mulai lagu kita ku masuk ruang maha kudus.
KKR yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pendeta berharap kalian semua sehat-sehat dan sukacita karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita lipat tangannya, kita tunduk kepala dan tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, di hari ini Engkau masih memberkati kami anak-anak-Mu untuk bisa berkebaktian meskipun dari rumah masing-masing. Tapi kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir di segala tempat untuk memberikan kami sukacita dan juga pengetahuan yang baru akan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, kami yang akan sebentar lagi mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau berikan kami hikmat untuk bisa mengerti akan arti firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Bapa karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sampai kepada kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru dari Kisah Para Rasul yang disingkat dengan KIS di Alkitabnya ya. Buka kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Mari, sudah dipersiapkan? Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah makna turunnya Roh Kudus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahas apa isi firman Tuhan yang telah kita baca tadi, pendeta mau bertanya kepada kalian. Adakah dari kalian yang pernah mengikuti sebuah pesta? Coba diangkat tangannya dari rumah. Mungkin bisa jadi pesta yang ada di Jambur atau pesta yang ada di gereja, misalnya pada saat perayaan Natal, Paskah, dan lain sebagainya. Ada ya?
Ada yang pasti kita semua pernah mengikuti pesta, baik itu dibawa oleh orang tua kita atau mungkin dibawa oleh keluarga kita yang lainnya ke sebuah pesta. Nah, di pesta ada apa saja? Biasanya apa saja yang kita lihat ketika ada pesta? Pastinya ada banyak orang yang berkumpul, lalu juga ada banyak makanan dan minuman yang pastinya enak, ya kan? Nah, hari ini pendeta juga akan bercerita tentang pesta. Pesta apakah itu? Nah, tadi kita sudah membaca Kisah Rasul yang pasal yang kedua ayat 1 sampai 13 yang judulnya adalah Pentakosta. Apa artinya Pentakosta? Pentakosta artinya perayaan hari raya panen. Apa yang dipanen? Yang dipanen adalah hasil ladang dan kebun anggur orang-orang Yahudi. Mereka memanen hasil ladang dan hasil kebun anggurnya, lalu mereka berpesta, berkumpul, dan mempersembahkan hasil ladangnya kepada Tuhan. Nah, di nats firman Tuhan yang telah kita baca tadi menceritakan suatu kejadian yang aneh pada saat orang-orang Yahudi sedang merayakan pesta Pentakosta, hari raya panen. Ketika mereka sedang berkumpul bersama-sama, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Bisa dibayangkan ya, pasti semua orang yang tadinya sedang bercakap-cakap, sedang makan-makan, tiba-tiba terkejut karena ada suara tiupan angin keras yang memenuhi seisi rumah di mana mereka sedang berkumpul. Lalu mereka semua ketakutan karena ada tampak lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap di atas murid-murid Tuhan Yesus. Dan setelah itu murid-murid Tuhan Yesus bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Kebetulan pada saat itu di pesta itu ada banyak orang berkumpul dari berbagai daerah. Ada yang dinamakan orang Parsia, orang Media, orang Elam, Pontus, Mesopotamia, Asia, Yudea, dan banyak lagi. Tapi murid-murid Tuhan Yesus yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus, sebagai tandanya adalah ada lidah api di atas kepalanya, bisa berbicara dalam berbagai bahasa, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Lah, orang-orang menjadi terkejut dan heran. Kok bisa? Ini kan orang Galilea. Kok mereka bisa berbicara bahasa orang Asia, bahasa orang Mesopotamia, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa yang lainnya. Orang lain terheran-heran. Tapi disitulah nyata bahwa karena Roh Kudus telah turun di atas murid-murid Tuhan Yesus, maka mereka bisa berbicara satu dengan yang lain. Kalau sekarang bisa kita ibaratkan seperti ini. Ketika murid-murid itu telah dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa bicara bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa India, bahasa Thailand, dan sebagainya. Begitulah kira-kira. Bisa tiba-tiba berbicara dalam bahasa lain tanpa kursus, tanpa les. Kalau mau mahir berbahasa Inggris, pastinya kita akan mengikuti les, ya kan? Kursus. Tapi ini murid-murid Tuhan Yesus tidak mengikuti les, tidak mengikuti kursus, tapi tiba-tiba bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Itulah karya Roh Kudus. Sebagai tanda bukti bahwa Roh Kudus ada pada mereka, mereka bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu ada walaupun tidak terlihat. Pada murid-murid Tuhan Yesus tadi pun tidak terlihat Roh Kudus, tapi mereka tiba-tiba bisa berbicara dalam berbagai bahasa.
Demikian pula kita sekarang ini. Mungkin tidak sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ketika itu yang terjadi pada kita. Tapi ketika ada Roh Kudus pada diri kita, pastinya kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki yang namanya talenta. Apa saja talenta itu? Talenta yaitu sebuah bakat yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita bisa jadi pintar bernyanyi, pintar main musik, pintar baca puisi, pintar berbicara dalam bahasa Inggris, atau pintar menghitung, atau pintar berdoa, menari, bercerita, mendongeng, dan masih banyak lagi. Itu semua talenta. Talenta yang ada pada diri kita adalah sebuah bukti bahwa Roh Kudus ada pada diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, jadi Roh Kudus hadir di dalam diri kita melalui kemampuan kita untuk berkata-kata dan menunjukkan talenta kita. Itulah makna turunnya Roh Kudus yang menjadi tema kita pada hari ini. Anak ini kasih Tuhan, kita percaya bahwa ketika Tuhan Yesus telah mati dan bangkit dari antara orang mati, lalu naik ke surga, Roh Kudusnya ada pada kita, menemani kita, mengajari kita, dan juga menolong kita ketika kita sedang kesusahan. Roh Kudus itu adalah perwakilan Tuhan yang ada di sekeliling kita, meski tidak terlihat, tapi dia ada untuk memberikan kita keberanian ketika kita sedang merasa takut, untuk menghibur kita ketika kita sedang sedih. Dia berbicara di dalam hati kita. Coba perhatikan ketika anak-anak Tuhan sedang melihat ada dompet jatuh. Pernah ya? Ada yang pernah punya pengalaman itu? Kalau ada yang melihat dompet jatuh atau uang jatuh, di dalam hatinya ada yang berbicara kan? Satu sisi berkata ambil, satu sisi jangan, nanti kamu berdosa. Nah, itu adalah Roh Kudus dan juga ada godaan iblis. Iblis mengatakan ambil saja, ambil uang itu, toh bisa jajan-jajan, bisa beli makanan enak. Tapi Roh Kudus selalu mengingatkan, jangan, anak Tuhan tidak boleh mencuri. Itu dia peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan boleh kita rasakan setiap hari dalam kita beraktivitas. Mari kita rasakan bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita untuk mengajari kita akan hal-hal yang baik. Nah, inilah isi firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Dan yang menjadi aktivitas kita hari ini adalah bukti bahwa Roh Kudus sudah ada pada kita. Pastinya kita punya talenta seperti yang pendeta bilang tadi ya kan. Coba anak-anak KKR Gedung Johor ini yang pintar-pintar, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, coba tunjukkan talentamu ke dalam sebuah video sebagai bukti bahwa Roh Kudus ada pada dirimu. Contoh talenta yang boleh kamu tunjukkan dalam sebuah video bisa jadi bernyanyi, main alat musik, baca puisi, berdoa, menari, bercerita, dan masih banyak lagi talenta-talenta yang lain yang mungkin tidak tersebutkan oleh pendeta saat ini. Nah, kalian videokan lalu kalian kirim ke grup parents atau grup media sosial kita di Facebook supaya kita semua bisa menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu, Roh Kudus itu benar-benar ada pada diri kita. Oke, selamat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan memberkati apa yang telah kita dengar pada hari ini untuk memberikan kita kekuatan dan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu telah kami dengarkan. Kami percaya Bapa bahwa Roh Kudus yang telah Tuhan utus buat menemani kami ada di dalam diri kami masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Maka Tuhan ajarilah kami untuk bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami ini, serta menyadari
berbagai macam kemampuan dan talenta yang ada pada diri kami telah Tuhan hadirkan melalui kehadiran Roh Kudus yang ada dalam diri kami ini. Inilah doa kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berserah dan berdoa. Amin. Nah, tadi adik-adik KKR sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta kita kan Kak Ana? Iya Kak Ana. Nah, judulnya tadi apa ya Kak Ana? Temanya? Makna turunnya Roh Kudus. Iya, makna turunnya Roh Kudus. Kira-kira apa itu maknanya turunnya Roh Kudus Kak Ana bagi kita? Bahwa Tuhan Yesus meskipun sudah naik ke surga, dia tetap mau melindungi orang-orang yang percaya kepadanya, terlebih anak-anak Tuhan Kak. Iya, lalu diberikan talenta oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, berhubungan dengan makna turunnya Roh Kudus, kakak-kakaknya kembali mengingatkan aktivitasnya. Tadi makna turunnya Roh Kudus karena adanya talenta yang diberikan Tuhan kepada diri kita, sehingga adik-adik KKR tugasnya yaitu apa aja yang bisa Kak Ana? Jadi adik-adik semuanya boleh menunjukkan talentanya karena seperti bernyanyi, membaca puisi, terus berdoa, bahkan kalau berkhotbah bisa juga loh bisa Kak ya, Ana. Kak. Berkhotbah, baru baca puisi tadi udah Kak Ana? Udah, Kak. Baru Menari menari, seperti Daud, Kak. baca dongeng, aman tuh bisa Kak Ana? Iya, Baca benar. dongeng ya kan Kak Ana, bercerita ya kan Kak Ana. Kalau Daud Atau yang ada bisa bermain musik, dia bernyanyi sambil menggunakan musiknya, bener nggak Kak Ana? benar sekali Iya, Kak oke. Nina. Nah adik-adik, saatnya kita persembahan, betul sekali. ucapan rasa syukur kita Iya, kepada Tuhan. kita memasuk persembahan, kita bernyanyi persembahan kami sedikit sekali. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa untuk mendoakan persembahan kita sekaligus menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa. Engkau masih memberkati kami yang tetap setia mengikuti ibadah ini. Berikan kami tetap kemampuan untuk mengucap syukur Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan untuk kami serahkan kepada gereja Tuhan. Berkati persembahan kami ini Tuhan, agar menjadi persembahan yang harum, yang berguna bagi gereja Tuhan dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan. Berkati kesehatan orang tua kami, agar melalui orang tua kami pun kami tetap mampu memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Tuhan tetap memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Bapa, berkati juga orang-orang yang kami kasihi di luar sana, kawan-kawan kami, anak-anak KKR Gedung Johor khususnya yang sedang sakit. Berkati Tuhan agar mereka bisa sembuh dari sakit penyakitnya. Berkati obat, makanan, minuman yang mereka gunakan supaya mereka bertambah hari bertambah kuat. Berkati juga ya Bapa guru-guru KKR kami. Berikan mereka kesehatan dan juga semangat sukacita untuk terus melayani di KKR Gedung Johor ini. Khususnya buat yang masih bersekolah, berkuliah, Tuhan berkati studinya supaya mereka bisa mencapai cita-citanya. Dan juga bagi yang telah bekerja, berkati kakak abang guru sekolah minggu kami agar tetap mampu mengerjakan pekerjaannya dengan sukacita pula.
Bapa berkati gerejamu Tuhan, GBKP Runggun Gedung Johor, agar tetap bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapa, kami berharap masa pandemi ini juga bisa berakhir, supaya kami bisa berkumpul bersama-sama memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan mendengarkan kerinduan kami ini. Berkati juga seluruh pemerintahan di negara Indonesia, negara kami yang tercinta ini, supaya Tuhan berikan kepintaran untuk bisa memajukan negara ini dan juga mengatasi masalah virus corona yang saat ini menjadi pergumulan kami. Inilah doa kami ya Bapa. Sebentar lagi kami akan menutup kebaktian kami ini. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajari kita berdoa, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.